Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati selaku Ketua Yayasan Berkaitnya Bapak Iwan Buruan, yang sama-sama kami hormati selaku pembina Yayasan Berkaitnya Bapak Hardono, dan yang sama-sama kami hormati ibu-ibu dan adik-adik teman-teman Yayasan Berkaitnya yang sudah menyempatkan hadir di sini dalam rangka Isra wal Mi'raj di tempat yang mulia. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini di tempat ini, dan kita bisa merasakan seperti nikmat-nikmat yang kita rasakan seperti sekarang. Salawat Nabi besar Nabi kita Habibina Syafi'ina wa Maulana sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in-nya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Hadirin hadirat teman-teman yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat namun insya Allah bermanfaat, yaitu yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj. Diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dan pada itu diberikan keberkahan di sekelilingnya sebagai tanda-tanda kebaikan, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimahullah, pada saat itu Nabi Muhammad dapat di Madinah di kota Yastrib. Itu Nabi Muhammad sedang bersedih karena ditinggalnya sama istrinya. Udah ditinggal sama istrinya, tinggal pula sama pamannya. Itu kalau kira-kira tinggal sama keluarganya dua-dua kayak gitu, sedih banget nggak kira-kira? Gimana nggak sedih dan ditinggal sama keluarganya kan? Kalau kita mungkin udah sedih banget. Nabi Muhammad kan sedih, karena Nabi Muhammad juga manusia. Akhirnya Allah berikan apa? Allah berikan Nabi Muhammad hiburan. Nah, pada saat itu tahun itu disebut namanya Akhir atau tahun pernikahan. Makanya Allah memberikan hiburan, yaitu yang pertama Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjalankan Isra wal Mi'raj. Yang pertama itu Nabi Muhammad jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Itu perjalanannya nggak dekat banget itu, bukan kayak dari sini ke Ucok, dekat banget itu mah, di Panter. Itu jaraknya jauh banget, sekitar 1.500 km. Kalau dihitung-hitung Google mungkin kira-kira 1.500 km 40 hari itu naik onta. Kalau kita mungkin zaman sekarang mah sehari juga nyampe, sehari semalam. Naik pesawat nyampe. Itu Nabi Muhammad 40 hari naik onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam keadaan sedih. Tapi Allah membuktikan, Allah menghibur.
Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj. Akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan yang pertama dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Sudah sampai, belum selesai di sana, akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha. Itu di Sidratul Muntaha itu kira-kira itu langit yang paling tinggi di atas langit ketujuh, tinggi banget namanya. Itu kira-kira Nabi Muhammad ke langit naik apa itu? Oi, dengerin nggak nih? Itu kira-kira ada yang tahu nggak Nabi Muhammad naik apa? Ke atas langit. Itu mau ketemu siapa itu Nabi Muhammad? Mau ketemu Allah. Langsung ketemu Allah ke langit. Naik apa itu? Naik buraq. Nah, ya buraq. Buraq itu semacam kendaraan yang buat naik. Nabi Muhammad itu naik langsung bertemu dengan Allah. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah, yaitu tentang perintah sholat 5 waktu. Pada saat itu Nabi Muhammad diperintahkan sholat. Pada saat itu bukan 5 waktu, mungkin ribuan. Nah, mungkin nggak kalau kita sholat dalam sehari itu 10.000 waktu. Misalkan baru azan zuhur selesai, sholat lagi, kan nggak mungkin, pasti capek, ya kan? Akhirnya Nabi Muhammad turun lagi, terus dibilang sama Nabi, katanya ini umatmu nggak bakal kuat kalau waktunya segini. Akhirnya Nabi Muhammad izin lagi sama Allah, ya Allah, umatku tidak akan kuat jika waktu seperti ini. Apakah bisa dikurangin? Nah, akhirnya dikurangin. Yang tadinya 10.000 bisa jadi 100. Itu kalau 100 dalam sehari masih kuat nggak itu? Oh, ini pada nggak mau dengerin ini mah. 100 dalam sehari itu bisa-bisa pegel banget kali itu ya. Kalau buat Nabi sih enggak, cuma kalau buat kita mah ya kita jangankan sholat 5 waktu aja udah males-malesan. Ini mau dikasih 100 waktu, bisa-bisa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau sekolah nggak bisa, mau apa nggak bisa. Makanya Nabi Muhammad paham nih sama umatnya. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke atas, bolak-balik naik buraq ke atas langit, langsung ketemu Allah. Terus Nabi Muhammad minta lagi, ya Allah, tolong kurangin lagi. Umat saya tidak akan cukup, tidak akan bisa, tidak akan mampu mengerjakan sholat 100 waktu. Akhirnya Allah kurangin lagi. Jadi berapa? Jadi 50 dulu. Pas 50 kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. 50 aja nggak bisa, udah kurangin lagi. Akhirnya minta lagi, jadi 5 waktu. Pas 5 waktu, itu pada bisa nggak? Bisa, yakin? Bisa semuanya full. Subuh aja tidur mulu paling. Itu 5 waktu aja udah akhirnya bisa. Katanya ya udah 5 waktu. Akhirnya diadakan sholat 5 waktu. Yang pertama subuh, zuhur, asar, isya, dan maghrib. Tapi kita masih malas-malesan. 5 waktu aja males-malesan. Apalagi yang pertama tadi 10.000. Nggak bakal kerja. Paling cuma yang kerjain cuma satu dari 10.000. Ya nggak masuk surga. Kita mah sebenarnya kalau manusia, kalau bukan karena izin dari Allah, kalau bukan dari ridho Allah, kita nih masuk surga itu nggak mungkin bisa. Masih di bawah KKM. Itu karena surga itu punya Allah, makanya kita diizinkan. Karena kita umat Nabi Muhammad, kita diizinkan masuk surga. Coba kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, masuk kita neraka, kekal di neraka. Kalau kita umat Nabi Muhammad, paling kita kalau ada dosa dicuci dulu di neraka, baru ya masuk surga. Kembali lagi dengan hikmah Isra Mi'raj yang kedua, yaitu sholat adalah ibadah yang spesial. Kenapa spesial? Karena sholat itu diperintahkan langsung dari Allah, bukan melalui perantara malaikat Jibril.
bukan melalui perantara siapa-siapa, dia langsung dari perintah Allah. Allah yang langsung perintahkan sholat 5 waktu, tapi ini masih males-malesan. Padahal Allah yang nyuruh. Coba kalau misalkan sholatnya 1 kali aja minimal, belajar bagi yang kecil yang belum balik 3 kali atau kalau bisa sih full. Ya saya juga sih masih sendiri masih belum bisa full banget sih. Namanya manusia ya kan. Ya semoga kita yang di sini bisa memperbaiki diri ya. Jadi bisa semangat lagi di Isra Mi'raj ini, kita memetik pelajaran bahwa Nabi Muhammad aja berjuang, tapi kita malah males-malesan. Allah yang memerintahkan kita, bukan Nabi, bukan siapa-siapa. Allah langsung yang memerintahkan kita. Maka dari itu kita harus jalani. Jangan dihindari, jangan males-malesan. Ini azan maghrib, diam aja, pura-pura budak. Kadang-kadang ada sholat yang maghrib doang, karena pengen sholawatan. Zuhurnya nggak mau, isyanya ngantuk, subuhnya molor. Siapa itu istilah? Saya enggak. Sama semuanya, kita semua adalah manusia pendosa yang sama-sama memiliki dosa. Nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Kita adalah manusia pendosa yang ingin masuk surga. Yang kembali lagi pada hikmah selanjutnya, yaitu yang ketiga, setiap perbuatan baik buruknya itu pasti ada balasannya. Dari kisah Isra Mi'raj, pada saat itu Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril bertanya, "Wahai Jibril, itu mengapa manusia mencakar mukanya sendiri? Mencakar sampai berdarah, mencakar mukanya, mencakar dadanya. Kira-kira itu mengapa?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah orang yang rakus akan harta dan orang yang suka bergibah." Ini kadang-kadang penyakit masyarakat yang nggak bisa dihindari, yaitu gibah. Ya pasti ibu-ibu masih sering gibah kayaknya ini. Jangan gibah dah. Bapak-bapak mah enggak sih pak. Gibah tuh bahaya. Jin ifritnya ntar bisa-bisa masuk ke dalam mulut. Ntar kalau udah gibah, ibaratkan makan bangkai sendiri. Jijik nggak tuh kalau di akhirat kita makan bangkai sendiri? Kan nggak mau kan? Makan ayam mentah aja nggak mau, apalagi bangkai sendiri, ya kan? Nah makanya kita dari pelajaran Isra Mi'raj, kalau kita ada harta yang berlebih, kalau bisa kita bagikan yang membutuhkan. Karena kata Nabi, orang yang lapar, orang yang miskin, yang kelaparan, itu kalau dibagi makanan sesuap saja itu lebih berharga dibanding membangun masjid. Mau bangun masjid 1000 masjid pun kalau kita melihat orang miskin kelaparan, sama aja bohong. Itu sama aja bohong. Kadang kan ada tuh orang kaya bangun masjid terus sampai masjidnya bergedung-gedung, tapi melihat orang miskin dia bodo amat. Itu lebih besar ngasih makan sesuatu nasi ke orang miskin. Padahal orang miskin itu lapar, tapi nggak dia kasih. Dia ya enggak, paling dianggap paling dia banyak duitnya, penipu. Duitnya ada tuh di tas tuh banyak banget kayak TV. Padahal mah dia nggak ada duitnya. Tapi dia malah mikirin bangun sana sini. Padahal bangunnya bukan buat demi amal, buat pamer aja. Tapi niatnya bagus membangun masjid. Tapi alangkah baiknya kita perhatikan dulu sekitar kita, baru kita perhatikan yang kita harus berbuat. Misalkan kita mau bangun apa, mau beramal apa, kita perhatikan dulu tetangga kita lapar nggak nih, kelaparan nggak, kesusahan nggak, baru kita berbagi ke yang lainnya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu saja yang bisa kita petik dari hikmah Isra wal Mi'raj. Semoga kita pada saat hari ini
pada saat ini yang sholatnya belum rajin, yang suka ngegibah-gibah, yang suka pelit sama teman-temannya, suka nggak berbagi sama orang miskin, mungkin saat ini kita bisa rubah hari ini. Ya, insya Allah kita menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Jangan jadi sombong, sesungguhnya Allah itu yang punya. Kita itu hanya titipan, barang juga cuma titipan, cuma lewat doang. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.